Baik pemirsa, saat ini kami juga sudah bergabung dengan jurnalis TV One Putri Viola yang akan berdiskusi nih soal kemenangan Indonesia kemarin. Hai Jul, pagi. Hai, baik, kabarnya? Putri? Baik, alhamdulillah. Putri ini sempat memprediksi bahwa Indonesia akan menang lewat adu penalti melawan Korea Selatan. Ini kenapa bisa benar nih prediksinya? Sebenarnya sih nggak tahu juga ya, kalau kok bisa benar alhamdulillah. Tapi kemarin tuh sebenarnya melihatnya gini, nggak gampang untuk menembus tembok pertahanan dari Korea Selatan. Betul. Banyak sekali tim-tim yang ada ataupun juga ditemui oleh Korea Selatan di fase grup tidak bisa menjebol gawang mereka. Sehingga kemudian menurut saya dengan kemampuan dari para pemain Korea Selatan, statistik mereka yang selama ini juga unggul, pengalaman mereka, kapabilitas mereka begitu. Indonesia akan menemui lawan yang tidak mudah. Sehingga saya begitu percaya kemarin, begitu yakin kalau saat waktu normal 2 kali 45 menit bisa jadi kondisinya imbang. Kemudian juga saat extra time saya masih berpikir wah ini juga bakal imbang. Dan penentuannya adalah drama pada saat adu tendangan penalti. Itu menurut saya sebuah hal yang cukup adil, cukup fair buat dua-duanya dan cukup logis dan cukup menghibur para penonton. Bikin deg-degan kan? Hijau jika kau nonton, saya yakin pasti deg-degan. Ini apalagi pas adu penalti. Aduh. Itu dia. Kondisi jantung aman ya harusnya ini ya. Ya itu sih kemarin melihat perbandingan dari kekuatan ataupun juga kemampuan dua skuad ini, Indonesia dan Korea Selatan. Baik. Ya pemirsa, selain itu kami juga sudah terhubung nih dengan pelatih sepak bola Aji Santoso. Selamat pagi Pak Aji. Gimana kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak Putri. Ya Pak Haji, ini melihat performa Indonesia sejauh ini di turnamen Piala Asia U23 2024. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, penampilannya sangat luar biasa ya. Mulai dari grup penyisian sampai kemarin main melawan Korea Selatan. Tim kita selalu ada improve yang sangat signifikan baik mentality maupun taktikal dalam permainan. Terbukti dalam pertandingan terakhir ketika melawan Korea Selatan, justru Korea Selatan terlihat merasa kesulitan untuk mengimbangi permainan ini. Meskipun memang pertandingan kemarin berjalan sangat alot, tapi akhirnya alhamdulillah kekuatan mental pemain-pemain kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Ini tentunya prestasi sangat luar biasa di mana biasanya tim kita kalau ketemu Korea Selatan ada merasa sedikit inferior, ada sedikit merasa minder, tetapi di turnamen kali ini Indonesia benar-benar memiliki mental yang sangat kuat dan saya lihat pemain memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Jadi melawan tim manapun, melawan tim dari negara manapun, saya pikir pemain-pemain kita sudah sangat siap. Termasuk ketika nanti semifinal menghadapi Uzbekistan. Baik. Pak Haji dan Mbak Putri, ini kan lawan kita sudah jelas nih di semifinal akan berhadapan dengan Uzbekistan yang tidak kalah kuatnya dengan Korea Selatan. Kita lihat cukup konsisten Uzbekistan sejauh ini hingga melaju ke semifinal. Mungkin Putri Viola ada pertanyaan khusus juga kepada Pak Aji Santoso mengenai bagaimana persiapan Indonesia nantinya. Ya, Coach Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Aji, gimana kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Coach Aji, mohon maaf lahir batin. Ya, baik. Sama-sama Mbak. Baik, ya Hijau sebelumnya dengan sudah ketahuan nih siapakah lawan Indonesia selanjutnya yaitu Uzbekistan, ini kalau menurut saya pribadi seakan sebuah sinyal bahwa kemudian kita sudah dulu larut dalam euforianya. Kemarin boleh kita euforia, berbangga, itu memang pasti begitu kita rasakan atas rekor yang selama ini ataupun juga sejarah yang baru yang dibentuk oleh Timnas U23, tapi saatnya kemudian kita kembali membumi, kembali menjejakkan kaki di bumi dan juga mempersiapkan diri. Uzbekistan lawan ini bukan merupakan lawan yang mudah. Jadi di gelaran Piala Asia U23 ini setidaknya di fase grup saja Uzbekistan ini menjadi salah satu tim yang paling produktif. Bayangkan saja 10 gol berhasil dilesakkan oleh para pemain Uzbekistan ke gawang lawan-lawan mereka. Kalau kemarin adalah tambah 2 gol saat Uzbekistan berhadapan dengan Arab Saudi, artinya total hingga saat ini hingga babak perempat final usai menuju ke semifinal, Uzbekistan ini sudah mencetak 12 gol. Ini bukan angka yang main-main, artinya menandakan bahwa begitu produktifnya, begitu jalannya skema serangan mereka betul-betul menggantungkan kepada para penyerang dan juga para gelandang mereka. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia, termasuk juga Uzbekistan ini hingga saat ini masih perawan, Hijul. Sama seperti Korea Selatan sebelum bertemu dengan Indonesia pada babak perempat final kemarin.
belum ada tim yang mampu menembus, yang mampu menjebol gawang dari Uzbekistan. Kita harapkan memang seperti kata Coach Aji tadi, mentalnya para pemain sudah siap, kekuatan mereka sudah siap, siapapun lawannya akan dihadapi. Nah, ini kita harapkan Indonesia menjadi tim pertama yang bisa menjebol gawang Uzbekistan. Tapi ada satu hal lagi, ketika mengetahui lawan kita adalah Uzbekistan, saya jadi ingat perbincangan saya semalam dengan Coach Bambang Nurdiansyah. Jadi Coach Aji, semalam saya ngobrol dengan Coach Banur. Ya. Coach Banur ini mengatakan seperti ini, kalau saya boleh milih, itu kata Coach Banur, yang akan menjadi lawan Indonesia berikutnya adalah Arab Saudi, bukan Uzbekistan. Walaupun kita tidak bisa milih, Coach Aji. Karena apa? Karena kalau Arab Saudi ini dikatakan oleh Coach Banur, kita sudah bisa mengetahui bagaimana gaya permainannya. Sementara Uzbekistan ini kemudian gaya permainannya ini relatif dekat sekali, mirip-mirip begitu gayanya dengan permainan para pemain Eropa. Nah, Coach Aji mungkin punya catatan mengenai gaya permainan yang akan ditampilkan oleh Uzbekistan. Iya, semalam saya juga sempat melihat pertandingan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi meskipun tidak sampai habis karena sudah ngantuk saya mulai tidur. Memang saya lihat ada perbedaan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi. Kalau Uzbekistan saya lihat memang gaya permainannya memang berbau-bau seperti permainan seperti Eropa ya. Mereka lebih rapi, mereka lebih mengandalkan taktikal, mereka juga mengandalkan penguasaan bola yang sangat kuat. Ini memang saya lihat Uzbekistan cukup bagus. Terbukti juga selama latan turnamen ini Uzbekistan juga apa yang disampaikan sama Mbak Putri tadi belum kemasukan ya. Artinya timnya sangat produktif and then pertahanannya juga cukup bagus. Tetapi jangan lupa Mbak Putri bahwa ketika kita melawan Korea kemarin itu juga Korea juga salah satu tim yang produktif dan belum kebobolan, tetapi dengan melawan Indonesia kita bisa membobol dua gol ke gawang Korea. Tentunya ini menjadi modal yang cukup bagus untuk menghadapi Uzbekistan. Seperti itu Mbak Putri. Ya, itu dia. Kita harapkan bersama seperti itu Coach Aji. Apalagi tadi Coach Aji sudah katakan Ya, ini Jul ya, kekuatan mental para pemain ini yang paling penting. Kalau melihat Korea kemarin, kita kan sudah tahu kalau pertahanan Korea ini sangat kuat gitu melihat dari fase grup. Lalu kembali kita akan berhadapan dengan tim yang jauh lebih kuat. Kita lihat clean sheet juga, kemudian produktif juga. Ini menurut Coach Aji ini juga Mbak Putri, ini strategi yang paling tepat untuk menghadapi tim seperti ini tuh seperti apa? Baik, ya ini bicara mengenai upaya dari para pemain timnas kita untuk bisa menciptakan peluang, rasanya juga kita bisa lihat mereka mampu untuk menciptakan peluang begitu kan, bahkan juga kita andalan para penyerang kita yaitu Rafael Strijk kemarin menciptakan gol dengan skema yang begitu cantik, begitu indah, naluri menyerangnya, naluri mencetak golnya, instingnya begitu jalan ketika mengetahui bagaimana posisi bola dan ada di depan gawang. Tapi satu mungkin kerugian kita nanti saat semifinal adalah hilangnya atau tidak adanya Rafael Strijk ini merupakan salah satu bisa dibilang PR ataupun juga tugas besar begitu ya Coach Aji ya, bagi kartu ya. Iya betul sekali. Betul, bagi betul. pelatih Coach Sinteyong betul. untuk bisa mencari siapa kemudian para pemain yang nanti bisa dipercaya tugasnya menjadi pengganti dari Rafael Strijk. Kalau kemarin saat Yordania atau berhadapan dengan Yordania, Coach Aji, pada saat itu Rafael Strijk ditarik, penggantinya adalah Hoki Caraka. Nah, untuk besok pada saat semifinal, kalau menurut Coach Aji siapa pemain yang mungkin juga memiliki ketajaman, memiliki insting seperti itu yang bisa mencetak gol dari sudut-sudut yang kita tidak duga sama sekali, Coach Aji? Ya, memang kita cukup disayangkan ya pertandingan semifinal striker andalan kita tidak bisa bermain karena memang akumulasi kartu, tetapi di tim masih tersisa ada dua striker yaitu Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Kalau melihat dua-duanya dalam kondisi yang sangat bagus ya, kalau menurut saya sih Sananta lebih berpengalaman gitu loh, karena sudah terbiasa main di kompetisi reguler kita dan beradaptasi dengan timnas. Cuman hanya sayang Sananta harus lebih hati-hati karena saya lihat memang Sananta ini sedikit temperamental, itu yang membuat nanti akan membahayakan kita. Terbukti dia juga pemain striker yang mendapatkan kartu merah itu biasanya jarang, Mbak. Pemain yang mendapatkan kartu biasanya pemain-pemain belakang atau pemain tengah. Jadi menurut saya Coach Sinteyong sudah tahu lah siapa yang akan dipasang untuk menghadapi Uzbekistan nanti. Tapi yang jelas Mbak Putri, Mas Akbar, bahwa
saya sangat yakin Uzbekistan juga akan berpikir tentang kekuatan kita. Terbukti sekali ketika melawan Korea, tentunya tim Uzbekistan sudah menganalisa pertandingan kekuatan dan kelemahan kita, itu yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Uzbekistan. Tetapi saya sangat yakin bahwa Uzbekistan juga pasti memikirkan kekuatan kita, di mana di dalam turnamen kali ini Indonesia benar-benar a little bit shocking the world, sedikit mengguncangkan dunia ya dengan kemenangan-kemenangan yang diraih selama itu. Seperti itu Mbak Putri. Baik, nah ini menyambung mungkin Hijul apa yang dikatakan oleh Coach Aji yang tadi sempat menyinggung mengenai butuh kesabaran, butuh ketenangan para pemain ini. Apalagi tadi Hijul juga sudah sempat berkata bahwa ada akumulasi kartu yang mengganjal Rafa Strike sehingga tidak tampil. Nah ini saya sedikit menengok 4 partai yang berlangsung pada perempat final ini. 4 partai tersebut semuanya diwarnai dengan pemberian kartu merah oleh wasit. Kartu merah itu kemudian diberikan kepada tim yang kalah, begitu ya Coach Aji ya. Artinya ini juga harus menjadi perhatian bagi timnas kita. Saat kemudian nanti berhadapan dengan Uzbekistan, begitu, ini merupakan partai hidup dan mati, gitu, karena memang peluangnya untuk masuk ke final, peluang juga menentukan untuk bisa mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade. Jadi betul-betul dibutuhkan kematangan emosi dari para pemain, dibutuhkan betul-betul ketelatenan, kesabaran, terutama di sisi-sisi para pemain kita ini biasanya gampang tereksploitasi oleh lawan, termasuk jika di sisi kanan yang menjadi salah satu celah bagi para lawan ini saat menghadapi timnas kita. Nah ini tadi Coach Aji sudah katakan jangan sampai kemudian para pemain terpancing emosinya, kena kartu merah. Karena kalau kena kartu merah, Hijul, kita bisa masuk final, tapi rugi juga kalau kita kehilangan para pilar lagi. Begitu ya Coach Aji ya? Tapi Coach Aji, ini menurut Anda tepat, Mbak Putri. Ya. Kalau menurut Anda ini hal yang paling harus diwaspadai ketika kita akan berlaga melawan Uzbekistan ini apa nih? Ya, betul yang disampaikan sama Mbak Putri Viola tadi. Bahkan sebelum pertandingan melawan Korea, saya sudah berpesan bahwa untuk seluruh pemain tidak usah terlalu memikirkan bagaimana nanti kepemimpinan wasit. Yang terpenting adalah hanya fokus untuk pertandingan. Nah, untuk pertandingan semifinal nanti pemain-pemain kita harus lebih sabar, jangan buru-buru mengambil pelanggaran-pelanggaran, terutama di sepertiga pertahanan kita, karena tim lawan juga memiliki para eksekusi yang cukup bagus ya. Jadi untuk itu saya berpesan mudah-mudahan pemain-pemain lebih sabar bermain, lebih kompak, lebih kuat dalam bertahan, dan jangan lupa kita kemasukan ketika melawan Korea salah satunya adalah terjadi melalui transisi positif yang dilakukan oleh Korea Selatan, yang dimana pemain kita sedikit terlambat untuk mengantisipasi pergerakan lawan dan akhirnya menjadi gol. Satu lagi Bung, yang perlu ditingkatkan adalah dalam turnamen kali ini saya melihat ada 2 gol yang terjadi yang prosesnya sangat istimewa dan golnya begitu cantik, yaitu ketika pertandingan melawan Jordania, di mana gol kedua terjadi antara kombinasi 3 pemain antara Rizky Ridho terus sama Marcelino Ferdinand ya Coach? Witan dan sama Marcelino. Itu gol kedua yang menurut saya sangat cantik. Dan yang gol ketiga kerjasama antara Pratama, Marcelino dan si Witan. Tentunya ini harus sering dilakukan ketika menghadapi Uzbekistan nanti. Karena apa? Karena ketika kita melakukan kombinasi 1-2 di attacking third itu tentunya sangat susah untuk diantisipasi oleh lawan. Terbukti ketika melawan Jordania kita melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga penyerangan kita dan itu tidak bisa diantisipasi oleh lawan. Kalau bisa melakukan itu, saya pikir Indonesia memiliki peluang yang cukup bagus untuk bisa mengalahkan Uzbekistan. Baik, dan itu semua rasanya Hijul bisa terjadi bukan hanya karena chemistry para pemain yang sudah kompak, yang sudah memang sepertinya saling bisa membaca pikiran satu sama lain, tapi juga itu bisa didapatkan, begitu ya Coach Aji. Kalau kemudian mereka semua bermain tenang, bermain lepas, tidak ada beban, sehingga kemudian bisa tampil all out. Nah, ini saya mungkin bisa soroti Hijul dan juga Coach Aji, bagaimana para pemain memanfaatkan masa-masa yang tersisa menjelang semifinal yang berlangsung Senin sebagai masa
recovery sehingga kemudian maksimal kondisi fisiknya. Kalau kondisi fisiknya maksimal, endurance-nya kuat, bisa bermain sampai nanti full time berakhir. Insya Allah juga pikirannya cukup tenang, itu dia ya Coach Aji ya. Sehingga kita harapkan para pemain bisa Ya, dengan betul, bijak betul. memanfaatkan masa istirahat yang ada. Betul. Ya. Ya, Coach Aji, bagaimana tanggapan Anda? Ini untuk persiapan menjelang semifinal Senin nanti, ini yang harus dilakukan oleh para pemain menjelang semifinal ini apa saja nih? Ya, yang lebih penting adalah karena masa istirahatnya tidak terlalu panjang ya, mungkin 3 hari. Jadi pemain-pemain benar-benar melakukan recovery yang sangat bagus karena untuk meraih titik puncak performan pemain harus apa yang dikatakan Mbak Putri Viola tadi, pemain harus dalam kondisi yang bagus, merasa fresh sehingga bisa tampil. Dan saya yakin Coach Sintayong dan tim medis, tim behind the team sudah tahu bagaimana mereka cara melakukan recovery dengan baik. Saya pikir waktu istirahat juga lumayan cukup meskipun kurang ideal, tetapi memang di dalam turnamen itu tidak bisa kita istirahat lama seperti kompetisi mungkin sampai 5 sampai 1 minggu, tapi kalau di turnamen paling lama itu paling 3 hari 4 hari. Dan itu menurut saya kalau dengan recovery yang cukup, dengan aktivitas yang tidak melelahkan, saya pikir ketika pertandingan semifinal nanti pemain sudah sangat siap. Dan apa yang disampaikan sama Mbak Putri, untuk pertandingan semifinal justru pemain harusnya tanpa tekanan, tanpa beban. Kenapa? Karena kita sudah over target, kita sudah melebihi target. Jadi pemain harus nothing tulus, artinya meskipun nothing tulus ya tetap harus fight, mengejar untuk bisa menang untuk final. Karena kalau kita menang lawan Uzbekistan, tiket otomatis ke Olimpiade di Paris 2024 pasti otomatis akan di tangan. Jadi untuk itu pertandingan nanti benar-benar pertandingan yang sangat luar biasa, sangat kita nantikan. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa tampil bagus dan menang. Itu akan jauh lebih menarik. Dan memang sepak bola seperti turnamen dan kompetisi diutamakan menang, tetapi saya lebih suka menang dan tampil bagus. Baik, terima kasih Pak Aji Santoso atas waktunya telah menganalisa dan juga memprediksi nanti jelang pertandingan semifinal Indonesia melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 2024 nanti. Baik, terima kasih juga pada Putri Viola juga sudah menemani berdiskusi di sini bersama dengan Coach Aji Santoso. Terima kasih. Baik, Putri. terima kasih juga Hijul. Semangat pokoknya untuk timnas kita yang saat ini Semangat. sedang berjuang di Piala Asia U23. Indonesia bisa.